Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tryout literasi bahasa Indonesia. Kita langsung mulai aja ke soalnya ya. Nomor 1. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Nah, pernyataan yang tepat adalah C. Hanya 6,5% dari 1,2 juta UMK di Jakarta yang pernah menerima kredit dari lembaga keuangan. Hal ini berdasarkan pada paragraf kedua, yaitu bahkan di Jakarta misalnya, sensus ekonomi menemukan hanya 6,5% dari 1,2 juta UMK yang pernah menerima kredit dari lembaga keuangan. Selanjutnya nomor 2. Berdasarkan teks tersebut, berapa persen dari UMK di Indonesia yang pernah menerima kredit? Jawabannya yaitu B, 12%. Nah, hal ini berdasarkan pada paragraf pertama di kalimat terakhir, yaitu dari jumlah tersebut hanya 12% yang pernah menerima kredit dari lembaga keuangan termasuk bank. Selanjutnya nomor 3. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah C. Tak sampai 20% usaha mikro dan kecil atau UMK yang tersentuh kredit. Nah, hal ini berdasarkan paragraf pertama di kalimat kedua. Di situ ada penjelasannya, tak sampai 20% usaha mikro dan kecil atau UMK yang tersentuh kredit. Selanjutnya nomor 4. Kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah jawabannya E. Masih ada pekerjaan rumah penting dari otoritas di lembaga keuangan termasuk industri jasa keuangan. Hal ini berdasarkan di paragraf terakhir kalimat pertama. Dengan demikian, masih ada pekerjaan rumah penting dari otoritas di lembaga keuangan termasuk industri jasa keuangan. Selanjutnya, nomor 5. Berdasarkan grafik tersebut, presentasi rumah tangga yang memperoleh kredit tertinggi adalah, kita sama-sama perhatikan grafiknya. Nah, berdasarkan grafik ini, presentasi rumah tangga yang pernah memperoleh kredit tertinggi adalah sebesar 30,42 karena titik tertingginya atau titik terbesarnya itu berada di titik 30,42%. Selanjutnya nomor 6. Persentase rumah tangga yang pernah memperoleh kredit terendah sebesar, titik yang tertinggi, sekarang titik yang terendah. Ini kita lihat sama-sama, titik terendah yaitu berada di posisi 19,55%. Selanjutnya nomor 7. Jika presentasi rumah tangga pada grafik tersebut dihitung berdasarkan jumlah presentase, maka presentase terbesar sebesar 30,42%. Nah, ini berdasarkan grafik. Lalu selanjutnya nomor 8. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Pernyataan yang tidak tepat ini berada di D. Masalahnya, campuran tanah liat dan air merupakan bahan berpori yang kedap air, sehingga penggunaan tembikar menjadi terbatas. Hal ini terdapat pada paragraf ketiga yang di situ kalimatnya sudah jelas. Masalahnya, campuran tanah liat dan air merupakan bahan yang berpori dan tidak kedap air. Selanjutnya yaitu nomor 9. Tembikar atau gerabah dibuat dengan bahan E. Campuran tanah liat dan air. Nah, ini berdasarkan pada wacana tersebut, ada tulisannya di kalimat keempat. Selanjutnya yaitu nomor 10. Berdasarkan grafik tersebut, daerah mana yang memiliki UMK gerabah paling sedikit? Nah, sama-sama kita perhatikan grafiknya. Berdasarkan grafik tersebut, yang memiliki UMK paling sedikit yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara. Tuh, kita bisa lihat di grafik. Kabupaten Timur Tengah Utara itu berada di posisi paling bawah. Baik, langsung ke soal berikutnya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Yaitu
B. Indonesia menjadi target tertinggi selama semester 1 2020 dengan 31,07% upaya phishing. Hal ini dapat dilihat pada teks. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, persentase tren phishing negara Filipina adalah sebesar D. 13,23%. Hal ini juga bisa kita lihat pada teks ya. Berikutnya, kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah C. Asia Tenggara menjadi sasaran penjahat cyber yang mencoba menginfeksi jaringan dan perangkat melalui trik phishing, yaitu menjebak pengguna internet untuk memberikan data-data penting tanpa sadar. Selanjutnya, tren phishing di negara Thailand selama semester 1 pada tahun 2019 adalah sebesar 7,41%. Hal ini bisa dilihat di teks maupun di grafik. Selanjutnya, tren phishing selama semester 1 di negara manakah yang mencapai 15,16%, yaitu C. Malaysia. Hal ini juga bisa kita lihat di teks maupun grafik. Selanjutnya, jika tren phishing di negara Malaysia menjadi 32,08%, maka C. Tren phishing negara Malaysia menjadi yang tertinggi. Hal ini dikarenakan jika tren phishing di Malaysia menjadi 32,08%, maka akan mengalahkan tren tertinggi sebelumnya, yaitu sebesar 31,07% yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, tren phishing negara Malaysia menjadi yang tertinggi. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Hal ini jawabannya adalah C. Ekonomi keluarga atau rumah tangga di Indonesia banyak yang terpukul pandemi COVID-19. Hal ini bisa kita lihat di teks juga. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, jumlah 15 informan kunci yang terlibat dalam survei penilaian cepat dampak COVID-19 dan pengaruhnya terhadap anak Indonesia berasal dari C. 251 desa. Hal ini terdapat pada teks. Selanjutnya, berdasarkan grafik tersebut, persentase orang tua yang membiarkan anaknya bekerja pada pekerjaan berisiko tinggi yaitu 7,4%. Hal ini bisa dilihat di teks maupun di grafik. Terakhir, berapa persentase rumah tangga yang bekerja pada pekerjaan ilegal, yaitu B. 1,1%. Hal ini bisa kita lihat pada grafik maupun pada teks. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak videonya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.